Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Melati Sensei, dalam pembahasan Nihongo Rakuraku, bahasa Jepang untuk SMK. Dalam kesempatan kali ini, kita memasuki tema 4, yaitu Kyoshitsu atau ruang kelas. Terdapat 3 tujuan pembelajaran atau kendu. Yang pertama, mampu bertanya dan mengonfirmasi ada tidaknya barang-barang yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, mengonfirmasi letak suatu barang di kelas. Dan yang ketiga, mengonfirmasi keberadaan seseorang di suatu ruangan. Oke, barang apa saja yang ada di kelasmu? Pernahkah kamu dan teman-temanmu mencatat barang-barang inventaris kelas? Bagaimana menyebut barang-barang tersebut dalam bahasa Jepang? Kita pelajari sekarang. Oke, di sini gambar sebuah ruangan di kelas ya. Oke, kemudian ada banyak barang-barang. Kita lihat mulai dari nomor 1 ada rak. Kemudian yang nomor 2 ada peta. Nomor 3 ada jam dinding. 4 sapu. 5 tempat sampah. Kemudian 6 ada proyektor. 7 kursi. 8 meja. 9 vas bunga. Kemudian ada tambahan papan tulis dan papan tulis putih. Kita dengarkan bersama audionya. 1、棚、棚です。棚ありますか？ 2、地図、地図です。地図ありますか？ 3、時計、時計です。時計ありますか？ 4、ほうき、ほうきです。ほうきありますか？ 5、ゴミ箱、ゴミ箱です。ゴミ箱ありますか？ 6、プロジェクター、プロジェクターです。プロジェクターありますか？ 7、椅子、椅子です。椅子ありますか？ 8、机、机です。机ありますか？ 9、花瓶、花瓶です。花瓶ありますか？ Oke, seperti biasa, setiap benda terdapat 3 kalimat ya. Yang pertama, tana. Tana desu. Tana arimasu ka? Tana, rak. Kemudian tana desu, seperti minggu lalu yang kita bahas, desu itu merupakan tanda dari suatu kalimat atau pernyataan. Kemudian tana arimasu ka dari kata arimas yang berarti ada untuk benda tak hidup atau benda mati. Kemudian ditambahkan ka di akhirnya berarti arimaska sebuah pertanyaan atau kalimat tanya. Berarti kalau diartikan adakah rak gitu. Siswa di kelas ABC sedang membuat laporan inventaris kelas. Untuk itu, Sakura dan Eko mengecek barang-barang yang ada di kelas. Dengarkan barang apa yang dicek dan apakah barang tersebut ada atau tidak. Oke, dengarkan audionya. 1、エコさん、プロジェクターありますか？はい、あります。Oke, apakah proyektor ada? Ada. Selanjutnya,
2、エコさん、棚はありますか？棚いえ、ありません。Oke, adakah tanah di dalam kelas? Jawabannya tidak ada. Selanjutnya, 3、さくらさん、ほうきとゴミ箱ありますか？ゴミ箱はあります。ほうきはありません。ああ、ほうきはないですね。yang ditanyakan hoki dan gomibako. Kata Sakura, gomibako wa arimasu, hoki wa arimasen. Kemudian responnya dari Eko-sang, hoki wa nai desu ne. Nai di situ sama saja dengan arimasen. Bentuk kamusnya atau bentuk yang lebih santainya. Oke, jawabannya berarti tidak ada dan ada. Kemudian 4、さくらさん、椅子と机はありますか？はい。椅子も机もありますよ。yang ditanyakan isu dan tsukue. Dan jawabannya, hai, isu mo tsukue mo arimasu yo. Jadi, mo di situ artinya juga. Kursi juga meja semuanya ada. Gitu. Selanjutnya, ada percakapan, mari kita dengarkan. エコさん、プロジェクターありますか？はい、あります。ゴミ箱とほうきありますか？ゴミ箱はあります。ほうきはありません。Oke, Sakura tanya, Eko-sang, projecta arimasu ka? Kemudian dijawab, hai, arimasu. Ada, proyektornya ada. Kemudian tanya lagi, gomibako to hoki arimasu ka? Jawabnya, gomibako wa arimasu, hoki wa arimasen. Berarti gomibakonya ada, hokinya tidak ada. Nah, di sini terdapat contoh presentasi ya. Kita baca bersama. Baris pertama, Kore wa Kei Kosu no Kyositsu desu. Artinya, ini adalah kelas jurusan manajemen. Kei Kosu, jurusan manajemen. Oke, kalau kalian ingin mencari tahu bahasa Jepang dari jurusan kalian apa, silahkan kalian cari di daftar kosakata kejuruan ya. Silahkan, di sana ada. Kemudian, baris kedua, isu to tsukue ga arimasu. Ada meja dan kursi. Kursi dan meja ada. Kemudian, terebi to projecta wa arimasen. Televisi dan proyektor tidak ada. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Oke, contoh presentasi yang sederhana, tapi bagus memuat keseluruhan yang tadi kita pelajari. Kemudian selanjutnya masuk ke Kendu yang kedua. Bagaimana letak benda-benda yang ada di kelasmu? Apakah letaknya sudah sesuai dengan fungsi benda tersebut? Bagaimana kamu menanyakan letak suatu benda dalam bahasa Jepang? Oke, di sini ada letak-letak. Kita samakan persepsi nomor 1 di atas, kemudian nomor 2 di dalam laci ya, atau di tengah. Kemudian nomor 3 di bawah. Kemudian nomor 4 di samping dan nomor 5 di pojok ruangan. Kita lihat kosakatanya dan dengarkan audionya. 1、上、上です。上にあります。2、中、中です。中にあります。3、下、下です。下にあります。
4、横、横です。横にあります。5、教室の隅、教室の隅です。教室の隅にあります。Oke, ue. Ue des. Ue ni arimas. Ue di atas. Kemudian kita bahas yang ue ni arimas. Arimas tadi ada. Ada untuk benda mati. Kemudian ni itu bisa diartikan di. Jadi ni arimas menunjukkan keberadaan. Berarti artinya di atas. Gitu. Kemudian Sakura dan Eko sedang memastikan letak perlengkapan yang ada dalam daftar inventaris. Dengarkan barang apa yang dicek dan di mana letak barang tersebut. Kita dengarkan audionya nomor 1. 1、エコさん、プロジェクターはどこにありますか？上にありますよ。ああ、そうですね。Oke, nomor 1 jawabannya proyektor ada di atas. Oke, selanjutnya nomor 2. 2、エコさん、地図はありますか？どこですか？地図。ああ、椅子の横にあります。オッケー、ありがとう。Yang ditanyakan adalah letak Chizu. Chizu ada di mana? Isu no yoko. Berarti di samping kursi. Oke, selanjutnya. 3、さくらさん、私たちの教室にほうきはありますか？ありますよ。教室の隅にあります。Oke, yang ditanyakan adalah hoki. Pertanyaannya tadi, watashi tachi no kyoshitsu ni hoki arimasu ka? Kalau diartikan berarti di dalam kelas kita, watashi tachi kita atau kami, kemudian kyoshitsu ruang kelas. Di dalam ruang kelas kita adakah sapu gitu. Kemudian jawabannya ada, dan di kyoshitsu no sumi, ada di pojok ruang kelas. Selanjutnya, yang terakhir. 4、さくらさん、花瓶はどこにありますか？花瓶？はい。花瓶は棚の中ですよ。Yang ditanyakan kabin. Jawabannya adalah tana no naka desu. Atau tana no naka ni imasu. Arimasu sumimasen. Selanjutnya, kita dengarkan percakapan. エコさん、プロジェクターはどこにありますか？上にありますよ。ああ、そうですね。じゃあ、地図は？棚の中です。Oke, Sakura bertanya, Eko-san, projector wa doko ni arimasu ka? Jawab Eko, ue ni arimasu yo. Proyektornya ada di atas loh. Gitu. Kemudian Sakuranya menjawab, so desu ne. Mungkin Sakura baru lihat ya. Jadi, oh iya ya. Ja, chizu wa, kalau chizu di mana? Begitu. Jawabnya Eko, tana no naka desu. Ada di dalam rak. Oke, selanjutnya. Masuk ke Kendu yang ketiga. Ruangan apa saja yang ada di sekolahmu? Bagaimana menyebutkan ruangan-ruangan tersebut dalam bahasa Jepang? Bagaimana cara bertanya atau menyatakan keberadaan seseorang di suatu ruangan dalam bahasa Jepang? Kita pelajari terlebih dahulu ruangan-ruangannya. Di sini disediakan 9 ilustrasi ruangan. Kita samakan persepsi
Nomor 1, ruang kelas ya. Nomor 2, ruang guru. Nomor 3, sepertinya perpustakaan. Kemudian nomor 4 ada tulisannya tata usaha itu. Nomor 5, ruang kepala sekolah. Nomor 6, UKS. Nomor 7, toilet. Nomor 8, lapangan. Dan nomor 9, lorong. Kita lihat kosakatanya. Dan silahkan dengarkan audionya. 1、教室、教室です。教室にいます。2、職員室、職員室です。職員室にいます。3、図書室、図書室です。図書室にいます。4、事務室、事務室です。事務室にいます。5、校長室、校長室です。校長室にいます。6、保健室、保健室です。保健室にいます。7、トイレ、トイレです。トイレにいます。8、校庭、校庭です。校庭にいます。9、廊下、廊下です。廊下にいます。Oke, 教室、教室です。教室にいます。教室, ruang kelas. Kemudian kita bahas 教室にいます. Sama seperti sebelumnya, kalau sebelumnya menggunakan arimas karena benda mati atau benda tak hidup, kalau yang di sini karena keberadaan seseorang, jadi pakainya imas. Ni imas. Ada di ruang kelas. Artinya begitu. Eko sedang menanyakan keberadaan seseorang kepada Sakura di sekolah. Dengarkan audio dan pilihlah satu jawaban dan tarik garis seperti di contoh. Oke. Kita dengarkan contohnya dulu. 1、さくらさん、稲先生はどこにいますか？稲先生は校長室にいます。 Oke, yang ditanyakan adalah Ina Sensei. Dan jawabannya Kocho Shitsu ni imasu. Nomor 2. 2、さくらさん、は今図書室にいますよ。 Oke, yang ditanyakan adalah Kenta-san. Jawabannya Sakura-san. Ani wa ima tosho shitsu ni imasu yo. Ani berarti Sakura-san itu adik dari Kenta-san. Ani adalah kakak laki-laki. Oke, jawabannya Tosho shitsu ni imasu. Selanjutnya, 3、さくらさん、あゆさんはどこにいますか？さっき校庭で見ましたよ。多分校庭にいます。 oke, yang ditanyakan adalah Ayu-san. Jawaban dari Sakura, Saki, kote demimashita yo. Tadi, Saki tadi, terlihat di kote, di lapangan. Tabung, kote ni imas. Mungkin, tabung mungkin berada di lapangan. Gitu. Oke, betul. Selanjutnya, yang nomor 4. 4、さくらさん、アントン先生は校長室にいますか？いえ、いませんよ。教室にいます。 Yang ditanyakan adalah Anton Sensei.
Anton sensei wa kouchō shitsu ni imasu ka? Apakah Anton sensei berada di ruang kepala sekolah? Kemudian jawabannya iie imasen yo. Tidak ada di sana. Di mana? Kyoshitsu ni imasu. Adanya di ruang guru. Ruang kelas. Kyoshitsu. Hai. Kita dengarkan percakapannya. さくらさん、稲先生はどこにいますか？稲先生は校長室にいます。アントン先生も校長室にいますか？いいえ、いません。教室にいます。Sakura-san, Ina sensei wa doko ni imasu ka? Sakura, Bu Ina ada di mana? Kemudian jawabannya, Ina sensei wa kouchō shitsu ni imasu. Ada di ruang kepala sekolah. Kemudian ditanyakan lagi, Anton sensei mo kouchō shitsu ni imasu ka? Di situ ada mo ya, mo juga. Apakah Anton sensei juga ada di ruang kepala sekolah? Jawabannya, iie imasen. Tidak ada di sana maksudnya. Kemudian adanya di kyoshitsu ni imasu, ada di ruang kelas. Oke, di sini ada tambahan kosakata baru mengenai penyebutan jumlah orang. Ada hitori, futari, sannin, yonin. Kalau satu orang menggunakan hitori, dua orang futari. Nah, mulai dari 3 orang silahkan angka kemudian ditambahkan ning untuk penyebutan jumlah orang. Kecuali yang 4 orang itu spesial, jadi bukan yongning tapi yoning. Gitu ya. Nah, contoh presentasinya. Kita baca bersama-sama. Watashi tachi wa keii kousu no kyoshitsu o shirabemashita. Watashi tachi, kita atau kami, shirabemashita, telah melakukan survei pada keii kousu no kyoshitsu, pada ruang kelas jurusan manajemen. Kemudian keii kousu ni dansei wa 21 nin imasu. Di sini ada ni ya. Di jurusan manajemen, siswa laki-laki dansei, siswa laki-lakinya ada 21 orang. Kemudian josei wa 13 nin imasu, atau siswa perempuannya ada 13 orang. Kemudian arigatou gozaimashita. Terima kasih. Gitu. Silakan kalian bisa mencoba untuk melakukan presentasi sesuai dengan data yang sebenarnya pada kelas kalian masing-masing menggunakan contoh presentasi yang ini ya. Tinggal jumlah orangnya yang diubah. Nah, sampai pada matome. Yang kita pelajari kali ini apa? Yang pertama, menyatakan ada atau tidaknya suatu benda. Misal, pertanyaannya chizu, arimasu ka? Kalau ada, silahkan dijawab, hai arimasu. Kalau tidak ada, iie arimasen. Yang kedua, kita belajar menyatakan letak suatu benda. Chizu wa doko ni arimasu ka? Kemudian, misal jawabannya, tana no naka ni arimasu. Chizu atau petanya ada di dalam rak. Yang terakhir, kita belajar menyatakan keberadaan seseorang di suatu ruangan atau di suatu tempat. Ina sensei wa doko ni imasu ka? Kemudian kalau jawabannya ada di ruang kepala sekolah, kouchō shitsu ni imasu. Hai, hal baru apa yang kalian dapatkan atau kalian temukan atau disadari dalam pembelajaran tema ini? Silakan kalian refleksikan. Sekian pembelajaran pada tema kali ini. Sampai berjumpa pada tema selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ja, mata.